Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 sampai 5. Resiko yang pertama yaitu serangan cyber. Jadi untuk resiko serangan cyber ini, tingkat likelihood-nya berada pada kategori likely atau artinya cukup sering terjadi. Jadi serangan severity-nya major karena dampaknya besar terhadap operasional dan reputasi bank. Berdasarkan kombinasinya tersebut, REX score-nya berada di angka 16 dengan tingkat REX impact high. Jadi strategi risk response yang digunakan adalah mitigate, yaitu dengan mengurangi resiko. Adapun action yang dilakukan meliputi penerapan multi-factor authentication, pelatihan security, awareness bagi karyawan, serta audit dan penetration testing secara berkala. Selanjutnya yaitu resiko kedua yaitu kredit macet atau NPL. Jadi resiko kredit macet memiliki likelihood yaitu possible yang berarti berpotensi terjadi. Tingkat safety-nya dinilai major karena berdampak langsung pada keuangan dan modal bank. Hal ini menghasilkan REX score sebesar 12 dengan REX impact high. Jadi bank memiliki REX respon berubah mitigate untuk actionnya. Bank memperketat proses underwriting dan kredit scoring, melakukan diverifikasi portofolio kredit serta restrukturasi kredit bagi debitur yang berdampak. Yang ketiga yaitu kegagalan sistem. Pada risiko kegagalan sistem operasional, likelihood berada di kategori unlikely, jadi sehingga jarang terjadi. Namun severity-nya catastrophic karena dapat melumpuhkan seluruh layanan bank. Kombinasinya ini menghasilkan REX score 10 dengan REX impact moderate. REX respon yang diambil adalah mitigate, sedangkan action yang dilakukan yaitu penerapan disaster recovery center, backup data rutin, dan pengujian bisnis continuity plan secara berkala. Yang keempat yaitu resiko pelanggaran kepatuhan regulasi memiliki likelihood possible dan severity moderate. Jadi nilai REX score-nya yang dihasilkan adalah 9 dengan REX impact moderate. Jadi strategi REX response-nya yang digunakan adalah mitigate. Adapun action yang dilakukan meliputi audit kepatuhan internal rutin, otomatis pelaporannya ke regulator, serta pelatihan regulasi terbaru bagi karyawannya. Yang terakhir yaitu resiko kelima. Untuk risiko likuiditas. Jadi untuk risiko likuiditas, likelihood-nya berada pada kategorinya rare. Artinya jarang terjadi, namun severity-nya catastrophic karena dapat menyebabkan kegagalan bank. Jadi nilai REX scores yang dimiliki ada 5 dengan REX impact moderate. Berbeda dengan REX risiko sebelumnya, REX respon yang dipilih adalah accept dan monitor. Action yang dilakukan yaitu menjaga risiko likuiditas di atas batas aman, menyiapkan kontingensi funding plan, serta manajemen komunikasi krisis secara proaktif. Baik, di sini ada risiko kecurangan internal yang dimana likelihood-nya ini adalah possible dan severity-nya adalah major. Yang memiliki risiko skor adalah 12. Risiko impact-nya sendiri adalah high dan respon risikonya sendiri adalah mitigate. Nah, action-nya yang di sini yang dapat dilakukan adalah diterapkan dual control untuk transaksi sensitif serta disertasi rotasi kerja wajib audit internal yang mendadak guna mencegah kecurangan serta menjaga integritas operasional. Berikutnya adalah kegagalan layanan pihak ketiga. Likelihood-nya adalah possible dan severity-nya adalah moderate. Skornya adalah 9 dan design impact-nya adalah moderate. Masuknya ke mitigate dan action yang dapat kita ambil adalah dilakukan seleksi vendor secara ketat dengan SLA yang jelas, disertai audit keamanan rutin terhadap vendor kritis. Berikutnya adalah resiko model. Likelihood-nya adalah possible, serta severity-nya adalah moderate. Skornya adalah 9 dan masuknya ke risk impact bagian moderate dan risk response-nya sendiri adalah mitigate. Nah, di sini yang dapat kita lakukan untuk risiko model, dilakukan validasi model independen secara berkala, disertai backtesting dan stress testing, serta monitoring performa model secara kontinu untuk memastikan akurasi dan kendalanya. Berikutnya adalah risiko pasar market atau market risk. Lalu likelihood-nya possible dan risiko moderate. Skornya sendiri memiliki nilai 9 dan risk impact-nya masuk ke high dan risk response-nya masuk ke mitigate. Di sini action yang dapat kita ambil adalah melakukan tagging untuk posisi falas, disertai verifikasi portofolio investasi serta analisis sensitivity bunga guna memindahkan risiko keuangan. Berikutnya ada risiko hukum atau legal risk. Respondernya adalah divisi legal dan likelihood-nya masuk ke possible serta severity-nya adalah moderate. Riskornya sendiri memiliki angka 9 dan masuknya ke moderate dan responnya sendiri adalah mitigate. Nah, di sini efeknya adalah setiap klausul atau kontrak direview oleh tim legal sebelum diterapkan, disertai proses mediasi dan penyesuaian sengketa dan yang efektif serta standarisasi dokumen legal untuk menjaga kepastian hukum dan kepatuhan. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Adelio.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah resiko nomor 11, yaitu kegagalan proyek TI, strategis TI, di mana resiko ini berada di level moderate dengan ranking 14. Penyebab utamanya adalah perencanaan yang kurang matang atau scope creep, di mana lingkup proyek ini terus melebar tanpa kendali. Dampaknya adalah pembengkakan biaya, over budget, dan produk yang dihasilkan tidak sesuai ekspektasi bisnis. Mitigasi yang kami siapkan adalah di bawah kendali PMO atau Project Management Office, Bank Sinar Dunia menerapkan tata kelola proyek yang ketat, sehingga adanya pemantauan progres yang intensif agar setiap proyek TI selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Selanjutnya resiko nomor 12, resiko reputasi yang statusnya adalah high risk dan peringkat 5, khususnya berasal dari media sosial. Nah, di era digital ini, keluhan nasabah yang viral atau isu negatif yang bisa menyebar dalam hitungan detik, dampaknya sangat fatal. Sehingga penurunan kepercayaan publik hingga penutupan rekening secara massal ini sangat mungkin terjadi. Nah, mitigasinya adalah kami tidak bisa menunggu untuk viral dulu baru bertindak, maka harus ada divisi humas untuk melakukan sosial media monitoring 24/7, di mana kita juga memiliki prosedur respons krisis yang cepat untuk meredam isu negatif sebelum membesar. Nah, selanjutnya ada risiko nomor 13, yaitu pencucian uang. Meskipun ini unlikely, tapi dampaknya major jika terjadi. Nah, risiko ini muncul jika sistem deteksi transaksi mencurigakan kita gagal atau ada kelalaian frontliner dalam mengenali nasabah. Konsekuensinya adalah denda besar dari regulator, yaitu PPATK atau OJK, dan ancaman pembekuan izin. Mitigasinya adalah Bank Sinar Dunia memperkuat sistem Know Your Customer, KYC, dan Customer Due Diligence. Hingga kami juga rutin melakukan pelatihan anti-money laundering kepada seluruh staf agar radar mereka tetap terhadap transaksi ilegal selalu aktif. Lalu risiko nomor 14, risiko konsentrasi kredit, di mana ini adalah berstatus high risk, di berperingkat 6. Singkatnya adalah risiko ini menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jika kita memberi kredit pada satu sektor saja, dan sektor itu kolaps, maka NPL kita akan meroket drastis. Mitigasinya adalah divisi manajemen risiko kredit menetapkan batas maksimum exposure per sektor. Juga kami aktif melakukan diversifikasi portofolio dan stress testing untuk memastikan bank tetap kuat meskipun satu sektor ekonomi sedang lesu. Yang selanjutnya risiko nomor 15, yaitu talent risk atau kehilangan karyawan kunci. Kompetisi di industri perbankan sangat ketat, terutama di bidang IT dan data. Jika mereka pergi, operasional kritis bisa terganggu dan biaya rekrutmen ulang sangat mahal. Lalu mitigasinya adalah divisi human capital menjalankan program retensi dengan paket kompensasi yang kompetitif. Selain itu, kita juga menerapkan succession planning dan manajemen pengetahuan agar jika ada yang keluar, ilmunya tidak ikut hilang, tapi sudah didokumentasi dalam bank. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Reji. Kemudian resiko selanjutnya, kegagalan inovasi, likelihood-nya likely, severity-nya moderate, risk score-nya 12, risk impact-nya masuk ke high, responnya mitigate. Action yang dapat dilakukan itu investasi pada riset dan pengembangan teknologi baru, disertai kolaborasi atau akuisisi fintech, dan penerapan metodologi agile dalam pengembangan produk untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Risk ranking-nya itu nomor 7. Kemudian resiko selanjutnya, risiko suku bunga. Persaingan ketat menekan bunga kredit. Likelihood-nya likely, severity-nya moderate, risk score-nya 12, risk impact-nya masuk ke high, responnya mitigate. Action yang dapat dilakukan itu difokuskan pada peningkatan porsi dana murah, penguatan pendapatan berbasis biaya, serta penerapan manajemen aset liabilitas atau ALMA yang efektif untuk menjaga profitabilitas dan stabilitas keuangan. Untuk risk ranking-nya itu nomor 8. Kemudian resiko selanjutnya, resiko politik. Likelihood-nya unlikely, severity-nya major, risk score-nya itu 8, risk impact-nya masuk ke moderate, respon yang dapat dilakukan yaitu accept atau menerima ditambah dengan monitor. Kemudian action yang dapat dilakukan yaitu stress testing portofolio dilakukan terhadap skenario politik, diimbangi dengan diversifikasi aset serta komunikasi yang terjaga dengan pemangku kebijakan untuk meminimalkan dampak resiko eksternal. Risk ranking-nya itu masuk ke nomor 18. Kemudian risiko selanjutnya pemalsuan identitas. Likely-nya itu possible, severity-nya moderate, risk score-nya 9, risk impact-nya masuk ke moderate, responnya itu mitigate, kemudian action yang dapat dilakukan itu elektronik KYC dengan teknologi biometrik diterapkan bersama verifikasi berlapis untuk pembukaan rekening online, disertai edukasi bagi nasabah agar tidak membagikan data pribadi demi keamanan informasi. Risk ranking-nya itu nomor 15. Selanjutnya, risiko terakhir, kegagalan sistem pembayaran. Likelihood-nya unlikely, severity-nya major, risk score-nya 8, risk impact-nya masuk ke moderate, responnya transfer ditambah dengan mitigate. Kemudian action yang dapat dilakukan yaitu tersedia jalur koneksi cadangan atau redundan ke Bank Indonesia dengan prosedur eskalase yang jelas saat terjadi gangguan, serta koordinasi bersama divisi Treasury untuk memastikan pengelolaan kas berjalan lancar. Risk ranking dari resiko ini yaitu nomor 19. Mungkin sekian dari kelompok 6. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.